Kami memuji Engkau ya Tuhan. Your love everlasting, yang tidak ada habis-habis, yang kekal selama-lamanya. Kami mau memujikan Tuhan, himne love for you Lord. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah gagal. Engkau tidak pernah gagal dan bahkan Engkau membuat kami jadi seorang pemenang. Engkau tidak pernah lalai Tuhan akan firman-firman-Mu dan Engkau menepati janji-janji-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah kasih kami Tuhan senantiasa selalu pada Engkau saja Tuhan. Karena Tuhan, kami mau menyanyikan pujian kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang layak disembah Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari Tuhan. Walaupun kami ada badai, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, Engkau selalu dekat dengan kami Tuhan. Bahkan kami Tuhan yang selalu lari daripada Engkau. Bapa, ampuni kami dan kami mau belajar untuk dekat dengan Engkau. Karena tangan-Mu terbuka lebar untuk kami Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya. Itulah kasih-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mau menyembah, memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Isi hidup kami ini dengan firman-firman-Mu. Karena itulah yang menjadi fondasi yang kuat bagi hidup kami di dunia ini Tuhan. Kami butuh firman-firman-Mu Tuhan. Menjadi makanan buat kami Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu, kebaikan Engkau. Kami mau buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Bapa, Engkau berbicara Tuhan, berbicara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita duduk, mari kita sama-sama menyatakan pernyataan iman percaya kita. 1, 2, 3. Saya percaya saya diberkati untuk memberkati. Saya hidup di dalam anugerah dan kasih karunia Allah. Saya adalah anak Tuhan. Saya diselamatkan dengan darah Kristus yang mengasihi saya. Saya akan menang dalam semua pencobaan. Tidak yang dapat melawan saya karena Allah beserta dengan saya. Allah tidak pernah meninggalkan saya. Pertolongan saya datang dari Tuhan yang melepaskan saya dari yang jahat. Hidup saya akan berhasil dan tidak ada kutuk atas saya dan keluarga saya. Saya dan seluruh keluarga saya akan menyembahnya dalam roh, jiwa dan tubuh kami. Kemuliaan hanya bagi Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Terima kasih untuk tim worship, untuk tim technical, usher, translation, bagian doa. Saya ingin menyambut saudara-saudara yang baru pertama kali datang. Saya tahu di sini ada tamu dari Indonesia, Ibu Yunike, Kenis anaknya, dan Randy. Ya, terima kasih. Nanti saya duduk Bu. Nanti kita akan sambut mereka. Mereka juga akan memberikan kesaksian setelah firman Tuhan. Pak, pada kesempatan ini saya akan beri kesempatan pada. Selamat pagi saudara-saudara semua. Hari ini, tema khotbah hari ini adalah pertumbuhan melalui penderitaan. Growing through adversity. Mari kita sama-sama baca dari Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kita melihat ya bahwa walaupun pencobaan dan ujian itu berbeda sekali, karena pencobaan itu berasal dari iblis untuk menjatuhkan kita, dan ujian itu dari Tuhan untuk mengangkat hidup kita. Walaupun kedua-duanya itu berasal dan memiliki tujuan yang sangat berbeda, tetapi kedua hal itu sering disebut beriringan di mana-mana.
Karena iblis itu selalu mencari kesempatan untuk mencobai kita. Apalagi bila dia tahu bahwa Tuhan memberikan perintah, pasti dia membawa dengan perintah Tuhan itu dia mengambil kesempatan untuk mencobai kita. Seperti kita lihat di Kejadian, sesudah Allah memerintahkan kepada Adam untuk tidak memakan buah yang terlarang, buah pengetahuan baik dan jahat, langsungnya nggak tahu ya berapa lama ya. Yang saya tahu di Alkitab saya pasal berikutnya udah langsung iblis tuh datang dan mencobai Hawa. Jadi emang iblis tuh seperti yang ditulis di 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu emang juga seperti waktu Yesus sesudah dia mencobai Yesus dan tidak berhasil. Di situ juga dikatakan dia mengundurkan diri dan menunggu waktu yang baik untuk mencobai Yesus lagi. Demikian juga kadang-kadang satu peristiwa yang sama bisa merupakan pencobaan iblis maupun ujian dari Tuhan. Contohnya Ayub. Ya, kita tahu Ayub menang dalam pencobaan dan sesudah dia menang itu dalam pencobaan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bukan hanya fisikalnya saja, tetapi harta kekayaannya 2 kali lipat. Tetapi saudara suka mikir nggak? Tapi anaknya dikasih persis sama, 7 laki-laki, 3 perempuan kan? Ngapa? Kalau saudara suka mikir nggak itu kenapa? Kalau saya melihatnya ya, sebab anak itu adalah berkat yang besar, tetapi disertai tanggung jawab yang sangat besar. Jadi dikasih 10 anak itu lumayan ya. Kita aja punya 1-2 anak udah suka kebingungan. Tapi yang terutama dari yang Ayub alami itu bahwa dengan pengalaman dia mempunyai relationship yang dekat dengan Tuhan, mempunyai personal relationship. Sebab sebelumnya dia kan cuma dari kata orang kan. Dulu Sun Yong di Bible study kita suka bilang, kalau orang buta tuh nyanyi burung nuri, saudara tahu gimana caranya? Burung nuri katanya terbang tinggi katanya, sebab dia sendiri buta, nggak pernah lihat ya. Jadi dia selalu, tapi demikian juga dengan Ayub. Sesudah mengalami semua pengalaman tersebut, dia mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya. Jadi mengenal Allah secara pribadi. Ada satu pelawak dari Amerika, dia sering memakai lelucon. Kalau dia bersalah, dia selalu dengan muka polos, dia bilang, the devil made me do it. Saudara, yang itu. Nah, sebetulnya ini hanya lelucon, tetapi dalam kenyataannya memang banyak orang itu kalau berbuat kesalahan senang mengalihkan kesalahan dia kepada orang lain atau kepada keadaan yang kita sering sebut dengan shifting the blame. Ya. Jadi emang itu adalah saya melihat itu kebiasaan buruk, itu penyakit turunan, mulainya dari Adam dan Hawa. Ya, saudara ingat kan waktu Adam dan Hawa berdosa, makan buah, lantas waktu Allah datang dan menanyakan kepada Adam, apa kamu makan buah itu? Kan pertanyaannya cuma, apakah kamu makan buah itu? Jawabannya kan mestinya ya atau tidak. Tapi Adam jawabnya panjang, ya. Dia jawabnya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Emang dari dulu orang tuh senang shifting the blame ya. Dan waktu Tuhan nanya kepada Hawa, jawab Hawa,
ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Jadi Hawa itu lebih spesial lagi ya. Kalau Adam nyalain orang, kalau ini nyalain ular. Kan ini sekali ya, luar biasa. Memang pencobaan itu berasal dari iblis. Tapi iblis tidak mempunyai kuasa apapun dalam kehidupan kita. Coba kita baca di Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi Allah tidak pernah mencobai kita untuk berbuat dosa ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saya melihat ya bahwa setan, iblis tidak punya kuasa atas kehidupan kita. Kita yang berkuasa, kita mempunyai pilihan, free will, dan kita yang mempunyai juga kuasa untuk menentukan apa yang hendak kita lakukan. Jadi kalau orang berdosa itu tidak pernah dapat menyalahkan siapapun juga kecuali dia sendiri. Karena kita mempunyai hak memilih, kita mempunyai hak menentukan untuk apa yang kita lakukan, maka kita bertanggung jawab atas perbuatan kita. Sekarang kita melihat ya tentang ujian. Arti dari pengujian itu adalah proses untuk mengetahui kemurnian, mutu, atau kualitas dari sesuatu. Ini digunakan dalam sains, dalam pendidikan. Kita tahu kita semua dulu sekolah, kalau kita mau naik tingkat atau naik kelas selalu harus menghadapi ujian ya. Nah, kalau kita tidak mau menghadapi ujian, kita tidak bisa naik kelas. Dan ujian itu untuk mengetahui mutu dari pengetahuan yang kita miliki. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita menghadapi ujian, jangan kita mencoba mengelak atau melarikan diri dari itu. Karena ujian itu hanya satu-satunya sarana untuk kita dapat naik ke tingkat atau level atau dimensi yang lebih tinggi. Kita lihat di Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Dulu kita suka ngelihat anak yang gak dididik, yang terlalu dimanjain, kita manggilnya spoiled brat ya. Anaknya biasanya egois, mementingkan diri sendiri, emang kurang aturan, kurang ajar sebab kurang diajar. Tetapi sekarang ini saya dengar ada generasi baru, namanya Strawberry Generation. Saudara dengar Strawberry Generation? Mengapa dikatakan strawberry? Sebab kelihatannya bagus, cantik, tetapi kok ditekan aja langsung hancur ya. Nah, ini juga demikian dengan Strawberry Generation ya. Penampilannya keren, biasanya pendidikannya tinggi, tetapi mentality mereka lemah. Mereka tidak dapat menghadapi kerasnya hidup. Jadi kok mengalami stres sedikit aja sudah rapuh ya. Mudah putus asa. Dan ini sebetulnya ada kesalahan dari orang tua mereka. Sebab orang tua zaman sekarang biasanya kehidupannya lebih sejahtera. Jadi mereka tuh mencoba untuk memanjakan dan melindungi anak-anaknya secara berkelebihan. Lain sekali dengan generasi saya, kita yang lahir tahun 46 sampai 64. Ada saudara yang sini lahir tahun 46 sampai 64? Atau saya sendiri?
Nah itu kita tuh dikatakan baby boomer. Kalau pakai istilah yang strawberry generation, saya bilang kita itu durian generation. Ya, tahan banting, dibanting juga nggak hancur ya. Sebab kita yang lahir masa itu tuh masih mengalami sisa-sisa dari masa susah sesudah Perang Dunia Kedua ya. Kalau sekarang semuanya wow, sebetulnya kelihatannya enak sekali, tetapi hati-hati sebab karakternya kurang ditempa ya. Kita teruskan di Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi saya melihat bahwa Tuhan rela mengizinkan penderitaan dalam kehidupan kita untuk membentuk karakter kita. Jadi Tuhan tuh lebih mementingkan untuk mengubah kehidupan kita daripada mengubah keadaan kita. Jadi pembentukan karakter itu jauh lebih penting dari kenyamanan hidup, berkat, karena itu tuh adalah untuk bekal kita dalam kekekalan. Sekarang kita teruskan ya, Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi yang sering saya sebut di sini, tujuan akhir dari perubahan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus, ya, yaitu mengembalikan rencana Allah yang semula pada waktu Dia menciptakan kita, manusia. Jadi perjalanan kekristenan kita itu mempunyai arah. Arahnya yaitu pertumbuhan keserupaan dengan Kristus. Dan kita tahu sering saya berasa saudara sudah hafal sekali di Roma 8:29a, makanya saya nggak tulis itu yang dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tapi ada satu ayat yang orang jarang kutip ya, yaitu dari Matius 5 ayat 48. Di sini dikatakan Yesus, ini khotbah di bukit ya. Karena itu haruslah. Jadi ini Tuhan bilang haruslah ya, nggak hendaklah ya. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah banyak orang yang bilang, lah yang nggak mungkin dong kita sempurna kayak Bapak di surga. Ya. Emang dengan kekuatan kita sama sekali nggak mungkin. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan apa yang Allah perintahkan, Dia selalu yang memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukannya. Ya. Kita lihat dengan kasih karunia. Kita baca sekarang Titus 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Memang biasanya kita menekankan kasih karunia itu karena dari kasih karunia itu kita mendapatkan keselamatan. Itu anugerah yang sangat besar, emang benar. Tetapi coba kita lihat di ayat ke-12. Ia mendidik kita, jadi bukan dibilang ia memanjakan kita ya. Ia mendidik kita. Supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana dan adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Tuhan itu selalu mendidik kita supaya kita mendapatkan bisa pembentukan karakter kita dan nanti menjadi serupa dengan Tuhan. Jadi kalau orang bilang nggak mungkin, biarlah kita selalu percayakan firman Tuhan ya. Bahwa kalau Tuhan yang memerintahkan, Dia yang memberikan kemampuan selalu kepada kita. Sekarang kita lanjutkan lagi dari Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Ini mengajarkan bagaimana kita dapat menang dalam menghadapi pencobaan dan ujian di dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat,
hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kita ngeliat di sini ada 3 hal ya. Yang pertama kita harus minta hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat itu kemampuan kita untuk menjalankan kebenaran. Jadi kita ngeliat bila kita tuh menghadapi masalah, kita bisa ada 2 pilihan. Yang satu kita katakan reaksi, yang satu kita katakan respons. Reaksi itu adalah tindakan yang kita buat tanpa berpikir panjang, karena itu mengikuti emosi kita. Tetapi respons itu sikap dan tindakan yang kita buat dengan meminta hikmat Roh Kudus. Jadi tidak mengikuti emosi tetapi kebenaran firman Tuhan. Dan di Yakobus 3 ayat 15 sama 17 itu Yakobus menerangkan bahwa di hikmat itu ada 2 macam ya. Jadi kita baca di sini, ini bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas, dari Roh Kudus, sesuai dengan firman Tuhan, adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jangan pernah kita menempatkan hikmat dunia atau hikmat kita sendiri dari pengalaman kita, pengetahuan kita, itu semua di atas firman Tuhan. Seperti yang ditulis tadi bahwa hikmat itu hanya membawa kekacauan dan berbagai macam perbuatan jahat. Kita tahu yang Tuhan sendiri mengatakan di 1 Korintus 3:19, karena hikmat dunia itu adalah kebodohan bagi Allah. Tapi ada juga selain tadi 2 reaksi dan respons, juga dalam menghadapi masalah gitu, banyak orang mempunyai sikap yang salah ya. Nggak hanya dengan reaksi yang menuruti emosi, tetapi sikap salahnya itu mereka mau merubah apa yang tidak bisa dirubah, yaitu keadaan. Karena biasanya keadaan itu tidak di bawah kendali kita nggak bisa kontrol. Tetapi bahwa mereka tidak mau merubah, tidak bisa merubah keadaan, tetapi yang harus mereka lakukan yaitu merubah sikap dan perbuatannya. Itu kita bisa rubah ya. Jadi jangan kita tuh kebalik. Malahnya kita nggak bisa punya kendali, itu kita mau rubah. Yang sebetulnya harus kita lakukan, kita tidak mau ya. Biarlah kita selalu mempunyai bagaimana menghadapinya itu dengan hikmat Tuhan. Sekarang yang kedua tadi, yang dari bacaan kita tadi, dari yang Yakobus 3, tadi yang 15 itu hikmat. Yang sesudah itu dikatakan yang kedua adalah iman. Biarlah kita memintanya dalam iman. Nah, kita tahu iman itu percaya dan mempercayakan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Saya tuh sangat kagum, jauh lebih kagum kepada orang yang kalau berdoa belum dikabulkan atau keinginan dia tidak tercapai dan malahan kadang-kadang kayaknya banyak masalah gitu dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka tuh tetap gandolan sama Tuhan. Saudara ngerti artinya gandolan? Semuanya ngerti kan ya? Nah, saya melihat ya, itu juga terlihat di dalam kisah Daniel. Ingat waktu Daniel mau dimasukin ke perapian,
Kan dia bilang, dia tahu Tuhannya sanggup, Tuhan akan melepaskan. Tetapi yang saya benar-benar kagum, di situ dia bilang, tetapi seandainya tidak, jadi bila Tuhan tidak melepaskan dia dari perapian, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi apapun yang terjadi, mereka itu tidak hanya cuma percaya, tetapi tetap taat kepada perintah Tuhan. Ya, itu saya lihat bagus sekali dan kita tahu akhirnya bahwa mereka dimasukin ke api, tapi api itu hanya membakar tali-tali. Ya, yang lainnya nggak ada yang dibakar. Demikian juga kita harus mengetahui, kalau kita melewati kesengsaraan, kita nggak usah takut. Sebab yang dibakar itu cuma ikatan-ikatan dunia dan belenggu-belenggu dosa yang ada dalam diri kita ya. Dan lagi kita ngelihat, sesudah rajanya Nebukadnezar melihat itu, apa yang terjadi, dia mengeluarkan ketiga orang itu, dan berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Misak, dan Abednego. Jadi nama Tuhan dimuliakan, tapi enggak itu aja. Ketiga orang itu dapat promosi. Ya kan, dikasih kedudukan yang tinggi. Jadi semua tuh kalau kita mengalami dengan benar, itu enggak untuk cuma kita, tetapi nama Tuhan dimuliakan ya. Juga dari kejadian ini terlihat bahwa keadaan itu tidak pernah menghancurkan iman kita. Tetapi keadaan hanya mengungkapkan quality dari iman kita. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga dari bacaan kita tadi itu hati. Jangan kita mendua hati. Di Matius 6:24 Yesus mengatakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dan di Yesaya 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh, ya hatinya teguh, enggak mendua hati, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Dan banyak lagi tentang damai sejahtera, tentang itu adalah kekuatan kita. Makanya di Kolose 3 ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi kita melihat kita tidak perlu terlalu mempermasalahkan ini pencobaan atau ini ujian ya. Sebabnya yang penting itu kita menang dan lulus dalam menghadapinya. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kita juga makin dewasa di dalam Tuhan. Biarlah kita selalu ingat, Allah itu setia dan Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan juga kita selalu percaya tadi yang kita nyanyikan, di dalam Dia kita lebih dari pemenang. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami adalah orang yang Kau pilih Tuhan dari semula. Dan Engkau juga telah menentukan kami dari semula untuk menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Sehingga Engkau menjadi anak sulung di antara kami. Bapa terima kasih Tuhan. Kami bisa menjadi serupa dengan Engkau. Kami bisa sama serupa Engkau. Bukan karena kekuatan kami Tuhan. Tapi apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Engkau Tuhan. Dan Bapa kami meminta ya Tuhan. Meminta hikmat daripada Engkau saja Tuhan. Supaya kami bisa serupa dengan Engkau Tuhan. Bapa terima kasih.
untuk firman-firman-Mu ini Tuhan. Biarlah kami setiap hari Tuhan menjadi pemenang. Pemenang, pemenang. Bukan karena kami, tapi Engkau yang ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dan kami mau memuji Engkau Tuhan. Dan kami biar bertumbuh, berbuah. Dan kami bisa membagikan ya Tuhan kepada orang lain akan kasih-Mu, setiamu, kesetiaan-Mu Tuhan. Sehingga orang di sekitar kami percaya bahwa Engkau adalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur akan semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.